utusan daerah ini digagas ketika BPUPKI itu membahas tentang, jadi begini dulu, sebelum ada MPR, ya kan, itu di dalam BPUPKI itu ada usulan, ya, usulan tim penyusun undang-undang. Tanggal 13 Juli melaporkan hasilnya. Nah, waktu dia melaporkan hasilnya, dia mengatakan bahwa mengingat kedewasaan masyarakat kita dalam berpolitik itu belum cukup, maka untuk sementara kedaulatan rakyat itu diserahkan dulu kepada sebuah badan perwakilan rakyat yang akan menjalankan kedaulatan rakyat itu. Nah, omongan penjelasan Supomo ini terus diperkuat oleh Dr. Sukiman, salah satu anggota BPUPK, mengatakan karena memang rakyat belum cukup matang untuk berdemokrasi. Lalu salah seorang anggota BPUPK ketika itu dilaporkan di rapat panitia penyusun undang-undang dasar, perancang undang-undang dasar dipimpin oleh Soekarno, seorang anggota bernama Parada Harap usul, bagaimana kalau namanya jangan badan, tapi majelis. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, majelis ini kemudian dinyatakan oleh konsep Supomo bahwa itu adalah anggota DPR dan utusan daerah, utusan golongan yang ditetapkan dengan mengapa utusan daerah? Karena MPR ini kan menjadi perwakilan dari seluruh masyarakat Indonesia. Jadi usul wakil-wakil daerah-daerah harus tampil. Tapi dia juga harus mewakili semua golongan-golongan dalam masyarakat yang waktu itu belum terwakili di dalam DPR. Jadi MPR itu anggota DPR, utusan daerah, utusan golongan. Begitu. Nah, di dalam perjalanannya, utusan daerah ini kan praktis ditunjuk oleh presiden. Mengapa? Karena ketika membahas soal MPR ini kan kedaulatannya tidak terbatas. Dia pemegang kedaulatan rakyat, pelaksana kedaulatan tidak terbatas. Nah, lalu Soekarno tanya, lu nanti dulu, sehari-hari siapa yang memegang kedaulatan rakyat? Presiden. Karena presiden adalah mandataris MPR. Nah, dengan kekuatannya sebagai atau kewenangannya sebagai mandataris MPR, dialah yang kemudian mengarahkan utusan daerah itu siapa saja yang. Nah, ini yang kemudian juga diteruskan di dalam masa Orde Baru, ya, karena kemudian juga dilihat bahwa ini secara politik juga penting di dalam mengamankan konsep-konsep presiden dan juga pemilihan presiden. Kalau utusan daerah, utusan golongan itu banyak ditentukan oleh presiden dan selalu menggunakan senjatanya itu mandataris MPR. Nah, kita tahu bahwa pada zaman Pak Harto, karena kecerdasannya Pak Harto itu apa yang disebut oleh Lord Acton, kan, power tends to corrupt, absolute power tends corrupt absolutely, kan begitu. Nah, itulah yang terjadi 32 tahun, ya, karena dia bisa memainkan itu. Nah, kemudian inilah yang kemudian di dalam masa perubahan itu mulai digagas. Karena 500 anggota DPR yang dipilih hanya 400. Yang 100 diangkat kan dari TNI waktu itu ABRI, kan.
Utusan daerah, utusan golongan juga diangkat. Praktis yang menunjuk presiden dulu itu yang namanya utusan daerah, kalau nggak istri Kapolda, istri Pangdam, istri kan begitu pejabat-pejabat daerah. Sehingga banyak kritik ya. Nah, sehingga ketika memasuki proses perubahan tahun 99, saya usul ya, saya mengusulkan, itu ada di dalam risalah. Saya mengusulkan supaya, saya ceritakan pengalaman saya penataran, saya mengusulkan supaya anggota MPR ya dari utusan daerah ini dipilih saja. Dipilih ya, tidak lagi diangkat. Dipilih, karena dipilih saya usulkan menjadi Dewan Utusan Daerah. Nah, tapi kemudian teman-teman mengatakan, waduh kalau Dewan Utusan Daerah singkatannya kok jelek. Nah, singkatannya DUT, gitu kan, nah, kurang bagus. Sehingga disepakatilah Dewan Perwakilan Daerah.